meskipun berbagai macam paham, alhamdulillah berkat doa ibu bapak kita, kakek nenek kita, dan guru-guru kita, alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, yakin bahwasanya Allah lah sang pencipta alam beserta isinya. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah konsep ketuhanan kita dalam Islam. Hadirin hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di dunia dan kita tidak tahu kapan dikasih jatah berapa umur kita nggak tahu. Ya kalau dikasih kita umur jatah kita 30 kurang berapa? 40, 50, 60, 70, 80 kita nggak tahu. Kalau 60, 70 itu istilahnya bonus, itu jarang. Kalau 60, 70 yang banyak kurang daripada 60 sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita kembali pada Allah, husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk itu kita juga sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan informasi jauh-jauh hari dari perusahaan Nabi. La yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang namanya harta, yang namanya keturunan, kebanggaan dunia ini, jabatan, nggak ada gunanya nanti di hari kemudian, di hari pembalasan. Manusia yang baik akan dibalas kebaikannya, yang jahat pun akan dibalas kejahatannya sesuai dengan kadar perbuatannya. Untuk itu berlindunglah, untuk itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang selamat? Hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang beramal soleh, dan amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu biqalbin salim, yang disebut adalah hamba-hamba Allah yang datang dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang betul-betul bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut biqalbin salim. Oleh karena itu kita masih ada kesempatan. Yuk kita muhasabah hati kita masing-masing. Apakah hati kita masih ada penyakit hati, sakit hati karena dunia, iri hati karena dunia, dendam karena dunia, sombong, takabur karena dunia. Untuk itu mari kita sehatkan, mari kita bersihkan. Dengan apa? Dengan memantapkan iman kita kepada Allah dan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat sekarang ini, hadirin kan Allah, agama manusia atau keyakinan manusia, bahkan ada yang tidak yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alam, kenapa demikian? Hadirin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah para nabi, para rasul sudah diutus untuk menerangkan, untuk menjelaskan? Ini loh agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang mengatur tentang kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita takutkan apa? Hati kita bisa berubah-ubah. Hadimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ajari hati ini untuk mengagungkan, untuk memuliakan, untuk mengabarkan Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ajarkan hati ini berzikir sarung Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam zikir. Tapi ada namanya zikir hati yang juga harus punya seorang guru mursyid. Bagaimana hati ini bisa bersih, bagaimana hati ini bisa yakin, bagaimana hati ini selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis diriwayatkan, hadimkan Allah Subhanahu dari Imam Ahmad, innal qulub, sungguh hati manusia, biadillah azza wa jalla, berada dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah, yuqallibuha, dialah yang akan membolak-balik hati manusia, bisa beriman, bisa tidak.
Bisa bersyukur, bisa tidak. Bisa lapang dada, bisa tidak. Ini saudara Allah Subhanahu. Apakah kita menjamin nanti di akhir hidup kita ini tetap dalam keadaan iman? Belum tentu, saudaraku. Oleh karena itu berlindunglah, oleh karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ta'ala ta'atik. Ya Allah ya Rabb yang bolak-balik hati manusia, yang kadang-kadang bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Saudaraku bisa beriman, bisa tidak beriman. Takut kita. Oleh karena itu berlindunglah, mohonlah kepada Allah. Sabbit, ya Allah ya Rabb, teguhkan, mantapkan hati ini di dalam taat patuh dalam agama yang engkau ridhoi. Hadirin kan Allah semua. Oleh karena itu kita lihat aja perjalanan manusia. Ada yang baik, alhamdulillah. Ada yang baik, tidak baik, ada. Ada yang baik, tidak baik. Ada yang tidak baik, ada. Ada yang tidak baik, tidak baik. Ada yang tidak. Insya Allah. Kita nggak tahu. Karena kita masing-masing punya garis nasib masing-masing kita. Oleh karena itu, mohonlah, berlindunglah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak memohon kepada Allah. Karena sekali lagi, hati manusia dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dengan berzikir, meyakinkan hati kita kepadanya, sehingga kita nanti mati dalam keadaan taat, patuh, dan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.